Selamat datang di Sekolah Minggu GKI Arca Manik. Halo adik-adik Sekolah Minggu GKI Arca Manik. Ketemu lagi nih dengan Kak Tati dan Bang Ode. Apa kabar nih adik-adik? Semoga adik-adik semuanya dalam keadaan sehat ya. Tetap semangat meskipun kita belum bisa beribadah bersama-sama. Tema kita hari ini, meski kecil tapi menjadi berkat. Nah adik-adik Sekolah Minggu, lihat kan Bang Ode dan Kak Tati dan juga guru-guru Sekolah Minggu pakai baju yang berbeda nih. Kita walaupun tidak merayakan secara khusus hari kasih sayang, tapi kita mau mengingat setiap hari Minggu, bahkan setiap hari adalah hari kasih sayang. Nah, kita akan memulai ibadah hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur atas berkat-berkat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami semua, secara khusus anak-anak Sekolah Minggu yang saat ini masih beribadah di rumah mereka masing-masing. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, kami tetap bisa melaksanakan ibadah meskipun secara online. Berkatilah ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, sehingga kami semua penuh sukacita dan diberkati Tuhan. Pimpinlah kami semua ya Tuhan, supaya kami dapat menyanyi, memuji, dan memuliakan nama Tuhan, mendengarkan firman-Mu, dan juga melakukan aktivitas yang diberikan. Supaya apa? Supaya kami mengerti firman Tuhan yang disampaikan. Terima kasih Bapa di surga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan memulai ibadah kami hari ini. Amin. Nah, adik-adik, kita akan bernyanyi memuji Tuhan dengan lagu Ku Mau Bernyanyi. Nah adik-adik sekalian, luar biasa ya lagunya ya. Nah kita juga mau menyanyikan satu lagu untuk mengantar cerita firman Tuhan hari ini, yaitu tentang mukjizat 5 roti dan 2 ikan. Kalian pasti sudah tahu lagunya kan? Mari kita nyanyikan bersama-sama 5 roti dan 2 ikan. Hai teman, apakah kau dengan
adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Marni, adik-adik, kita bernyanyi firman Tuhan ku dengar. Halo adik-adik sekolah minggu GKI Arca Manik yang dikasih Tuhan. Jumpa lagi nih dengan Kak Marni dalam cerita firman Tuhan kali ini. Nah, seperti biasa, sebelum kita lanjut, adik-adik silahkan siapkan Alkitab dan alat tulis untuk mencatat, karena kita sama-sama akan belajar dari Injil Yohanes pasal 6, mulai dari ayat yang pertama sampai ke-15. Injil Yohanes pasal ke-6, mulai dari ayat yang pertama sampai ke-15, dengan tema Meski Kecil tapi menjadi berkat. Yuk, mari kita awali di dalam doa. Mari kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan. Terima kasih buat cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kami, yang dimana Tuhan senantiasa memelihara kami. Bapa, saat ini kami anak-anak-Mu akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan pimpin dan Tuhan sertai, dan kami boleh mengerti dan menyimak pesan apa yang ingin Tuhan sampaikan melalui cerita firman Tuhan kali ini. Dan firman Tuhan akan menjadi kekuatan buat kami, anak-anak-Mu ini. Terima kasih Tuhan, untuk waktu ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sebelum kita lebih lanjut dalam cerita firman Tuhan kali ini, Kak Marni punya video singkat yang sama-sama akan kita saksikan. Ini dia. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian, dan beristirahatlah seketika." sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi, dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi ia berkata kepada mereka, Kamu harus memberi mereka makan. Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa.
Sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok. Ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu. Begitu juga kedua ikan itu, dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti, selain daripada sisa-sisa ikan, 12 bakul penuh. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Itu tadi video singkat tentang cerita firman Tuhan nih adik-adik. Mungkin buat adik-adik yang kelas besar nih sudah sering ya mendengarkan cerita tentang itu. Tetapi Tuhan Yesus tidak jemu-jemu untuk mengingatkan kita anak-anaknya untuk terus berbagi. Lewat anak kecil yang dipakai Tuhan, di mana dia menunjukkan sisi kerelaannya dan ketulusan hatinya di dalam berbagi. Tentunya dia juga memiliki rasa bahwa dia punya keyakinan Tuhan Yesus mampu melakukan sesuatu lewat apa yang dia berikan kepada Tuhan. Berbeda dengan reaksi kedua murid Tuhan Yesus, di mana yang pertama, Filipus berkata, uang 200 dinar ini tidak cukup Tuhan untuk membeli makanan untuk orang sebanyak ini. Dan murid yang lain yaitu Andreas berkata bahwa ketika dia menemukan anak kecil ini yang memiliki 5 roti dan 2 ikan dan membawanya kepada Tuhan, akhirnya dia pun berkata, apalah arti makanan sedikit ini untuk orang banyak? Filipus dan Andreas yang gagal percaya akan kuasa Tuhan. Mereka memilih melihat keterbatasan mereka sebagai manusia, tanpa menyadari bahwa ada Tuhan Yesus yang mampu melakukan sesuatu yang lebih bagi kehidupan mereka. Belajar dari anak kecil yang dipakai Tuhan Yesus, dia memiliki ketulusan hati dan keyakinan lewat apa yang ada padanya diberikan kepada Tuhan, yaitu 5 roti dan 2 ikan. Jumlah yang sedikit ini ternyata bisa dijadikan Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dan banyak orang bisa makan dengan kenyang, bahkan memiliki sisa yaitu 12 bakul berisi roti dan ikan. Nah adik-adik, begitupun di dalam kehidupan kita. Ketika kita memberikan sesuatu ataupun apapun secara tulus kepada Tuhan, berapapun nilainya atau mungkin nilainya kecil di hadapan manusia, percayalah bahwa Tuhan akan menjadikannya itu menjadi berkat bagi banyak orang. Tentu kita tahu bahwa kita saat ini tidak bisa beribadah bersama-sama nih seperti biasa. Gimana nih caranya untuk memberikan persembahan kepada Tuhan? Adik-adik bisa siapkan kotak kecil atau mungkin celengan untuk diisi sebagai tanda nih bahwa adik-adik mengucap syukur atas berkat yang Tuhan berikan. Adik-adik bisa kumpulkan dan adik-adik bisa simpan. Ketika celengan itu penuh, adik-adik bisa kasih nih lewat papa mama untuk bisa dihantarkan ke gereja. Tetapi dengan mengingat bahwa ini adalah bentuk ketulusan adik-adik untuk bisa menjadi saluran berkat buat banyak orang tentunya. Begitu juga adik-adik kita dihadapkan dengan situasi dan kondisi Indonesia yang sedang mengalami berbagai bencana. Ada longsor di Sumedang, ada juga gempa bumi yang kekuatannya besar. Banyak orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Tinggal kita sebagai anak-anak Tuhan mau berbuat apa nih? Kita mau menjadi berkat nggak buat banyak orang? Tidak hanya diukur dari materi yang Tuhan berikan. Lewat berkat yang Tuhan titipkan lewat orang tua, itu tidak menjadi ukuran kita menjadi saluran berkat. Adik-adik yang ada di rumah mungkin punya barang-barang yang sudah tidak dipakai, tapi masih bisa layak pakai. Mungkin pakaian, mungkin juga buku-buku pelajaran,
buku-buku pelajaran, atau mungkin juga mainan adik-adik yang sudah tidak terpakai. Itu semua bisa diberikan kepada orang yang membutuhkan tentunya. Itulah gunanya kita untuk bisa menjadi berkat buat banyak orang. Lewat cerita firman Tuhan tadi, seperti anak kecil yang dipakai Tuhan, lewat jumlah yang kecil, tapi ia bisa menjadi saluran berkat. Begitupun kita adik-adik, berapapun yang kita miliki, dan apapun dan sekecil apapun nilainya di hadapan manusia, percayalah Tuhan akan menjadikan itu berkat untuk banyak orang. Mari adik-adik kita belajar meski kecil, tapi menjadi berkat. Amin. Hai teman-teman, ayat hafalan minggu ini adalah 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Diulangi ya, 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Selamat menghafal teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, bertemu lagi dengan Kak Vina dalam aktivitas sekolah minggu. Nah adik-adik, aktivitas kita hari ini kakak punya sebuah trik. Triknya apa nih? Nih kakak punya sebuah dus kosong ya adik-adik ya. Nah lalu kakak akan masukkan nih sebuah bola, satu ya. Nah, lalu kita akan tutup seperti ini ya. Nih, kalau sudah kita hitung sama-sama. 1, 2, 3. Nah, kita buka. Ada satu bola. Ternyata bukan satu loh adik-adik. Hah? Ada lagi 2 bola. Ada lagi nih adik-adik. 3. Ada lagi 4. Wah, jadi banyak ya. Nah, gimana nih? Kakak akan tunjukkan sama adik-adik bagaimana caranya untuk membuat trik ini. Ikuti ya. Nah, adik-adik, alat-alat yang kita butuhkan yaitu ada dus yang ukurannya seperti ini adik-adik ya, jangan terlalu besar, jangan juga terlalu kecil. Lalu ada bola atau adik-adik bisa ganti dengan mainan yang lain ya, yang jumlahnya lebih dari 1. Lalu ada lem, ada lakban, ada gunting, dan yang terakhir ada kain untuk penutup. Yuk kita buat sama-sama. Pertama-tama adik-adik kita akan gunting bagian penutup ini ya adik-adik ya, ada 4. Kita akan gunting. Nah, kalau sudah seperti ini adik-adik ya, kita akan ambil bagian yang pendek. Nih, yang ini ya adik-adik, ada 2. Kita akan beri lem di satu sisinya, seperti ini. Lalu kita akan tempel di bagian dalam di pinggirnya ya adik-adik ya. Nih yang ukurannya sama seperti ini. Nah, satu lagi kita akan tempel. Nah seperti ini ya jadinya ya. Lalu yang bagian yang ini kita akan berikan lakban. Satu sisinya aja ya adik-adik, seperti ini. Lalu kita simpan, kita tempel adik-adik di sisi yang panjang ini. Nih, jadinya seperti ini adik-adik. Nih, ini jangan terbalik ya. Jadi seperti ini nih. Nih, kita tempel di dalam. Ukurannya sama dengan yang
tadi kita tempel pertama ya. Nah, lalu kita bikin lagi sisi yang berikutnya. Jangan lupa, kemudian kita akan sisihkan juga nih adik-adik. Kira-kira seperti ini nih. Tempel gitu ya. Kasih sisa sedikit. Gunting. Nah, kita lipat adik-adik. Nih, kita lipat ya. Seperti ini. Ini adalah yang akan membantu kita untuk membuka nanti. Nih, sekarang ini kita tempel lagi ya adik-adik ya. Di sisi yang satunya nih adik-adik. Nih, seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, nah, kita coba ya. Ini kita tutup. Nih, seperti ini adik-adik, ditutup. Jangan lupa yang tadi kita kasih, kita angkat ke atas ya. Nah, yang sebelahnya juga kita tutup juga. Tuh, seperti ini adik-adik. Gak kelihatan kan? Tuh. Nah, adik-adik, kalau sudah seperti ini, adik-adik udah bisa memulai ya. Nah, jangan lupa. Nih, kita buka dulu. Lalu kita masukkan dulu adik-adik 3 bola di dalam sini. Nah, lalu ditutup. Gak kelihatan kan adik-adik ya? Tuh, baru kemudian adik-adik memulai untuk melakukan triknya. Nah, yaitu dengan memasukkan bola yang terakhir nih, yang satu. Nah, seperti ini. Lalu adik-adik bisa mengambil kain, adik-adik menutupnya seperti ini. Nah, lalu menghitung 1, 2, 3. Nah, ketika adik-adik buka, nah, lalu adik-adik bisa mengambil. Jangan lupa ya, masih ada bola di ruang rahasia kita. Nah, adik-adik bisa ambil nih. Wah, jadi bolanya jadi banyak. Begitu ya adik-adik ya. Nanti adik-adik bisa mencoba sendiri. Nah, adik-adik, gimana nih triknya? Seru ya? Adik-adik pasti bisa membuat trik ini bersama dengan papa dan mama. Nah, adik-adik, kalau tadi kita belajar trik sulap di mana kakak memasukkan satu bola kemudian jadi banyak. Nah, tetapi hari ini kita belajar dari firman Tuhan, yaitu walaupun kita kecil memberinya kepada Tuhan, tetapi Tuhan bisa mengubahnya menjadi banyak, menjadi luar biasa. Seperti yang tadi, Tuhan Yesus bisa merubah 2 ikan dan 5 roti menjadi banyak. Bisa membuat makan 5.000 orang. Wah, luar biasa ya adik-adik ya. Sekarang adik-adik selamat mencoba ya. Adik-adik, tidak terasa kita sudah berada di penghujung ibadah. Mari kita tutup ibadah kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa ibadah kami boleh berjalan dengan baik. Adik-adik boleh mengikuti mulai dari menaikkan pujian hingga mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami diingatkan Tuhan melalui firman-Mu untuk tidak jemu-jemu berbuat baik dan berbagi, serta bisa menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu itu boleh menjadi kekuatan buat adik-adik, dan kiranya Engkau memberkati setiap kami Tuhan di dalam kami menjalani kehidupan kami masing-masing. Dan kami yakin dan percaya Tuhan bahwa dalam kondisi kami yang tidak bisa beribadah bersama-sama, Tuhan senantiasa pelihara kami, begitu juga di dalam kami bersama dengan keluarga tentunya. Terima kasih Bapa. Kami serahkan kehidupan kami berikutnya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu GKR Camanik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ibadah pada hari ini sudah selesai.
Nah, adik-adik, selamat hari Minggu dan selamat hari kasih sayang. Semoga adik-adik tetap membagikan cinta dan kasih sayang kepada orang-orang sekitar. Tuhan Yesus memberkati. Dadah! Yohanes 4 ayat 50. Kata Yesus kepadanya, "Pergilah." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya. lalu pergi.